Kenapa sih dari tadi mukanya kok bisa gitu? Ini loh Bill, jadi kan udah mulai banyak negara-negara yang mau kirim bantuan untuk banjir di Sumatera dan Aceh. Tapi ada diaspora dari Singapura yang bilang kalau bantuan yang dia mau kirim justru malah dipajaki. Hah, jadi masuknya tuh ke pajak barang impor? Iya betul banget Bill. Jadi ternyata karena belum ditetapin sebagai bencana nasional, ya udah deh jadinya kalau mau kirim barang dari luar negeri itu disebut juga sebagai barang impor. Jadi kita pajak impor. Jujur iya lagi. Soalnya pemerintah aja belum ngasih bantuan yang layak, apalagi merata buat korban banjir. Kenapa sih pemerintah mempersulit bantuan yang ada dari luar negeri? Tapi kan itu karena keterlambatan dari pemerintah juga. Jadinya di saat yang sama, publik justru bergerak cepat kayak galang dana, terus donasi pakaian, bahkan jadi relawan tanpa nunggu adanya instruksi dari pemerintah. Banjir di Aceh dan Sumatera menunjukkan lemahnya respons awal dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah yang melambat, tapi kebutuhan masyarakat makin darurat. Menurut Smith, public participation adalah serangkaian prosedur untuk melibatkan publik agar mereka yang terdampak kebijakan bisa untuk tetap memberikan masukan termasuk kritik dan saran. Roa dan Freewer menekankan bahwa partisipasi publik adalah interaksi dua arah, jadi masyarakat bukan hanya sekedar menerima informasi. Dalam kasus banjir di Sumatera dan Aceh, negara gagal merespon dengan cepat sehingga publik bertindak secara langsung. Tapi apa sih yang nyebabin birokrasi pemerintah tuh lambat banget? Jadi salah satu dilemanya adalah time dilema ketika keputusan dan tindakan pemerintah tidak sejalan dengan urgensi masalah. Dalam bencana banjir Sumatera dan Aceh, birokrasi terhambat prosedur. Contohnya harus ada upacara segala buat ngasih bantuan. Sedangkan Ferry Irwandi, yaitu publik, bisa menggalang dana hingga 10 miliar dalam kurun waktu 24 jam. Akhirnya, negara menjadi tertinggal sedangkan publik bisa bergerak cepat. Selain itu, ada juga the representation dilemma dan evaluation dilemma. Kalau aja dari awal seluruh lapisan masyarakat udah dilibatin untuk membuat peraturan terkait pembukaan lahan tambang dan juga lahan kelapa sawit, kayaknya semua chaosness ini pasti bisa dicegah deh. Jika kita evaluasi, partisipasi publik ini memiliki kelebihan yaitu dari sisi kecepatan dan juga kepedulian. Tapi dari aspek transparansi, koordinasi, dan keterwakilan, partisipasi publik ini tuh masih lemah karena belum terintegrasi dengan pemerintah. Partisipasi publik ini tuh secara sosial udah menguat, tapi secara institusional belum. Pada acceptance kriteria, kasus banjir ini juga berkaitan dengan kriteria influence, yaitu bantuan yang datang dari masyarakat berdampak pada kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Jadi, kasus banjir ini menunjukkan bahwa tanpa birokrasi yang responsif, partisipasi publik berubah dari solusi menjadi tanda kegagalan negara. Belum lagi kasus banjir Aceh dan Sumatera ini tuh berdampak ke public trust. Soalnya respon pemerintah lambat sih. Iya, apalagi pemerintah juga belum menetapkan sebagai status bencana nasional. Padahal kerugian masyarakat itu udah besar banget loh. Bener banget, public trust itu terbentuk dari kualitas pelayanan publiknya. Kalau negara responnya lambat, bantuannya ribet, dan juga dijadiin pajak, gimana public trust itu mau naik? Terdapat 4 tipe kepercayaan. Yang pertama yaitu acceptance, critical trust, distrust, dan juga rejection. Kalau menurut kalian, sekarang publik tuh ada di posisi yang mana? Kayaknya lebih ke critical trust sih. Masyarakat masih mau membantu, masih mau peduli, tapi mereka tuh sangat kritis terhadap negara dan juga mereka bergerak ya karena mereka nggak yakin kalau negara itu mampu. Cuma kalau kayak gini terus bisa-bisa malah geser ke distrust, bahkan ke rejection. Penurunan kepercayaan ini juga nggak lepas dari patologi birokrasi. Yang merupakan penyakit birokrasi. Dalam kasus banjir Aceh, munculnya patologi birokrasi karena adanya penyalahgunaan wewenang. Pembukaan lahan sawit besar-besaran, alih fungsi hutan, izin tambang yang memperparah banjir itu salah satu contoh yang menguntungkan segelintir orang. Jadi publik pun makin skeptis karena kayaknya kebijakan ini tuh juga berkaitan sama korupsi lahan sih. Jadi ya intinya ini bukan cuma soal bencana, tapi soal niat pemerintah juga. Nah, makanya menurut teori Walker and Hills, rejection itu bukan cuma nggak percaya, tapi juga soal curiga terhadap pemerintah. Makanya itu bahaya banget buat legitimasi negara. Kualitas pelayanan publik mempengaruhi kepuasan, dan kepuasan itu nantinya akan mempengaruhi public trust. Tapi dalam kasus ini kualitas pelayanannya itu rendah, transparansinya minim, akuntabilitasnya lemah, dan juga responnya lambat. Cukup disayangkan sih, karena partisipasi publik yang tinggi justru disebabkan karena kepercayaan pada birokrasi yang rendah. Kasus banjir Aceh dan Sumatera ini menunjukkan satu hal, kalau publik itu bisa bergerak cepat, tapi public trust nggak bisa dipaksa. Partisipasi publik bukan merupakan hasil dari desain kebijakan, melainkan respons spontan akibat lambatnya birokrasi yang mencerminkan dilema dalam public participation.